ibadah dilalai datang bulan kan kon ya jadi kan kayak iman aduh ya bulan puasa dia ganjarannya lagi dilipat gandakan kita malah orang puasa aja. Jangan salah paham lalingnya dari kanjeng Nabi ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ra'atin tahidu illa kana haiduha kafaratan lima madha min dhunubiha. Tidaklah dari perempuan yang haid ya, tidaklah dari perempuan yang haid terkecuali haid itu akan menjadi kafarah. Haid itu akan menjadi kafarah ataupun akan bisa menjadi menjadi pelebur terhadap dosa-dosa yang telah lampau darinya. Nah, wong wadon niku ketika haid iku lho, iku bakal dadi karo Gusti Allah didadekaken kafarah penglebur karo dosa-dosane sing wis lampau. Iku haid jare kanjeng Nabi. Yang mana haid itu pasti hanya dirasakan oleh kaum hawa, ya kan Bu ya. Kalau ning wong lanang beda maning gitu. Terus jare kanjeng Nabi ini ketika seperti itu, jadi wong wadon niku ketika haid. Dan kata Rasulullah, wa in qalat fi awali yaumin alhamdulillah. Ketika orang yang haid di awal hari dia datang bulan mengatakan alhamdulillah. Kemudian wastaghfirullah, meminta ampun beristighfar kepada Allah. Kemudian setelah memuji, bersyukur, beristighfar pada Allah, meminta ampunan dari setiap dosa-dosanya, kataballahu laha bara'atan minan nar. Allah akan mencatat dia digolongkan bersama orang-orang yang diselamatkan dari bara api neraka. Ya, itu ketika sampai haid disyukuri baik. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa disyukuri? Karena haid itu dari kanjeng Nabi menjadi kafarah, menjadi penglebur ning dosa-dosanya wadon sing wis lampau. Bukan hanya itu saja, Bu. Wa jawazan 'ala sirat. Allah juga akan mencatat dia digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang selamat ketika melewati siratal mustaqim. Diselamatkan karo Gusti Allah. Bukan hanya itu saja. Wa amnan minal 'adzab. Allah juga akan menyelamatkan dia daripada siksaan, entah siksaan neraka dan siksaan kubur. Iku keutamaan wong sing haid. Jadi sampai aja mikir haid itu terus orang bisa ibadah orang. Haid itu penuh dengan ibadah yang sungguh dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diteruskan dari kanjeng Nabi ne wa rafa'allahu ta'ala laha bi kulli yawmin wa lailah darajatan 40 syahidan. Bahkan di setiap hari wong haid iku, di siang malamnya orang yang haid, di siang malamnya orang yang haid itu Bu ya, Allah mencatat kebajikan untuknya setara dengan 40 orang yang mati syahid. Masya Allah. Siang malam wong sing haid iku ningkang dijarekan Nabi ini dicatat sebagaimana ibadah wong sing mati syahid, 40 wong sing mati syahid. Ini semua bisa didapatkan, nah, dari kanjeng Nabi ini bisa didapatkan ketika apa? Idza kana zakiratan lillah ta'ala fi haidha. Dia selama masa-masa haidnya karena tidak bisa sholat, tidak bisa beribadah lainnya. Tapi dia dibuat masa-masa haid itu dia buat untuk selalu berzikir pada Allah, mengingat Allah. Jadi kanjeng Nabi ini kon bakal maulah. Jadi bakalnya karo Gusti Allah dicatat sebagai wong sing ibadah kaya dene ganjarane wong sing mati syahid. Iku enake wong sing haid kaya orang. Iku murai Gusti Allah sing ora diduweni ning wong lanang. Ya.
Sing duweni wong wadon wae. Wong lanang ora duwe. Soalnya kita durung pernah nemuni wong lanang haid ku durung pernah nemuni. Cita Luna bisa. Iya. Ya beda pun sih Bu. Minum Kiranti kan. Memang saja orang pasan. Iya, Cita Luna besok. Itu beberapa ning hadisnya. Kemudian dalam keterangan lain, orang yang perempuan itu sangat banyak sekali kelebihannya daripada laki-laki. Salah satunya juga kata Rasulullah, wa qala al-Hasan al-Basri lin nisa as-salihat al-muti'at li zawjiha fil umuri syar'iyyah. Hadis ini itu diperuntukkan untuk perempuan-perempuan para istri yang solihah. Ustaz doakan yang kene paringi sehingga jadi solihah, amin amin ya rabbal alamin. Yang juga nurut karo lakine al-muti'at li zawjiha fil umuri syar'iyyah. Makanya nih kene dibahasakan wong wadon niku gara-gara nabine ning bulan puasa itu kan ganjaran dilipat gandakan dia. Termasuknya wong wadon niku isine ganjaran tok karo lanang sini. Ganjaran dipenuhi dengan ganjaran. Apa ganjaran karo sing aran laki? Termasuk gara-gara Nabi ini bahas makan. Idza ghasalat al-mar'ah siyaba zawjiha kataballahu laha alfa hasanah wa ghafara laha alfa khati'ah. Ketika sang istri itu membasuh baju dari sang suami, baju ngucek kamu. Ketika sang istri itu membasuh bajunya sang suami, seketika oleh Allah pada waktu itu Allah akan mencatat baginya 1000 kebaikan dan Allah akan mengampuni 1000 kejelekan hanya dengan membasuh baju. Basuh baju gak mau ngucek-ngucek. Iku Gusti Allah bakal nyatet untuk sang istri, dicatat kebaikan kebajikan yakni 1000 kebaikan dan Allah akan mengampuni 1000 kejelekan. Iku lantaran gelem nyuciaken klambine lakine. Iku ketawane wadon. Kemudian wastaghfirullah kullu syai' talat 'alaihi syams. Ketika seperti itu juga bukan hanya itu saja. Semua makhluk-makhluk Allah termasuk matahari iku memintakan ampun untuk wadon buan. Wa rafa'a laha alfa darajah. Dan Allah akan mengangkat 1000 derajat untuk istri sing gelem nyuciaken klambine laki ini. Nyuci becek kan. Utawa nggo mesin cuci apa? Soalnya kan apa bahasa kecuali mesin cuci lah kasih. Anda intinya ku nyuci ya, intinya nyuci. Biar nyucinya detek-detek bae berapa. Kalau kita bakal modok pokoknya Bu, bakal semales orang supaya banyu detek-detek wangi wis disegar. Ya maklum Bu ya, masih bujang makan. Iya dong. Bujang Mas Erni. Bujang. Makanya nih kita juga perempuan juga harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Mungkin anak ceritanya Sayyidina Ali dakhalat anna wa Fatimah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawajadnuhu bakiyan. Jadi Sayyidina Ali karo Sayyidah Fatimah Zahra itu pernah bersilaturahim di rumah kediaman Rasulullah dan menemui beliau Rasulullah dalam keadaan menangis. Sehingga Sayyidina Ali karo Fatimah Zahra ini penasaran. Kemudian bertanya pada Rasulullah, Faqulna madza yabkika ya Rasulullah? Apakah gerangan yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Tanyanya Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah Zahra. Man ladzi ra'aita?
Kemudian jawab oleh Rasulullah, ra'aitu imra'atan mu'allaqatan min sya'riha wa yalgha wa dimagha ra'siha mu'allaqatan bitalbiha. Saya itu ketika di Isra Mi'raj, ketika Rasulullah Isra Mi'raj diangkat ke langit Sidratul Muntaha. Pada waktu itu saya melihat ada perempuan yang jadi rambutnya itu ditarik, ditalening awake sampai daging ning ndase metu brobolan. Jadi kan Nabi nangis itu gara-gara kelingan kejadian pun ana wadon rambut ditarik sampai daging sing ndase brobolan itu. Ana maning wong wadon sing ilate jelocur dawa pisan sampai saking dawane iku dikalungaken ning gigire. Iku beberapa fenomena Kanjeng Nabi yang membuat beliau menangis bilang wadon disiksa teman kaya penom. Akhirnya jare Sayyidah Fatimah Zahra itu takon, wadon kaya pun gara-gara apa abi? Mak, wong kaya pun gara-gara apa sih? Akhirnya dijawab ning Kanjeng Nabi ini termasuknya wong wadon sing ketika disiksa kayak rambut sampai dawa ditaleni ning awake sampai brobol dagingnya itu ketika dia ada orang laki-laki lain tapi dia tidak mau memakai hijab mengumbar auratnya. Iku ning kono diterangkan dari Kanjeng Nabi ini sabab musababe wong wadon kini ku disiksa sampai metu dagingnya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian perempuan yang kedua lidahnya sampai menjalar bu. Jadi ning yaumul qiyamah ning yaumul hisab iku ila metu dawa pisan masyaallah. Iku wong wadon sing tuzi ala zaujihi. Jadi perempuan yang berani menyakiti hati seorang suami. Jadi hati-hati bu ya. Ning kono keterangan iku wong wadon sing ilaten belajar dawa iku wong wadon ketika ning masa duniane iku saking nglarani atine suami. Bagaimana tidak? Rasulullah sudah menegaskan dengan setegas-tegasnya ridallahi fi ridal walidain wa ridal zauja fi ridal zaujihi. Ridhonya seorang anak pada kedua orang tua, sedang ridho seorang istri terletak pada ridho suami. Bukan hanya itu saja, wa ghadabur rabbi fi ghadabi zaujihi, dan murkanya Allah juga terletak pada murkanya Allah. Jadi murkanya Allah itu terletak pada murkanya suami. Makanya di sini sampai disinggung oleh Rasulullah, ma ayyuma imra'atin 'azzibat zawjaha bilisaniha fa fi la'natullah wa zakhatuhu lil malaikah annas ajma'in. Wong wadon sing wani nglarani suamine oleh Allah akan dilaknat. Malaikat melaknat, Allah melaknat, bahkan semua makhluk Allah akan melaknatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi betapa dahsyatnya wong wadon sama saja seperti halnya laki-laki juga sama. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kita pada neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Soalnya di sini juga ngamuten bu ya, buru-buru langsung mainnya. Jadi guna kita berat HP bu ya. Jadi rada bulat-bulat tegal angel. Gara-gara melenggok ke kuis kadung telat kita na Bangapura bu ya. Kita ketinggal tadi serau apalah. Ya mungkin udah jam 9 akan diteruskan oleh Kang Saib seperti hal biasanya ya. Apa tanya jawab baik, wis semono bae saking kula wis hampura buat anak sing kurang mahamkan atau kurang kata-kata untuk mengenakan, saya minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara selanjutnya tanya jawab ya. Ya sebelum tanya jawab nanti saya minta maaf kalau nanti jawabannya kurang memuaskan atau apa ya.
Yang saya jawab ini yang saya ketahui dari belajar di pondok, kata guru, kata kiai, kata teman gitu. Jadi yang jawaban yang saya kasih ini yang saya ketahui, yang saya pelajari di pondok. Yang saya nggak tahu ya mungkin ya nggak tahu gitu. Kalau saya bisa ya saya bisa, insya Allah kalau bisa ya jawab itu. Mungkin langsung aja ya. Ya mungkin ada yang ditanyakan masalah puasa atau ubudiyah, tentang sholat atau gimana, silakan. Barangkali mau bertanya masalah haid, puasa. Iya, tentang haid boleh, zakat, tentang zakat, apa. Ya. Ini kan ada head yang kadang lebih dari seminggu ya, kayak gitu ya. Iya. Nah itu kalau udah lebih dari seminggu sholat puasanya gimana sih? Kalau lebih dari 1 minggu ya. Iya. Oh. Lebihnya berapa hari? Ya bisa lebih kok kadang minggu. Oh. Maksudnya ada nggak Tiga hari berapa? Enggak, kadang berapa masih head aja kayak gitu. Jadi nggak bulan Ya mungkin nih. Katiba sih. belum dibahas. Kita ngomong lagi. Kurang jelas nih, pertanyaannya kurang jelas. Pertanyaan coba diulang. Contohnya haid berapa hari gitu sampai seminggu lebih. Biasanya kan normalnya head itu 1 minggu. Kebiasaan ibunya dah 1 minggu gitu. Ya normal semua orang biasanya seminggu. Heeh. Nah sedangkan ini headnya lebih dari 2 minggu. Lebih dari 2 minggu. Nah, terus Nah itu kita kan kadang ya ada yang mau sholat mau puasa tapi malah ada itu darah ya darah. Itu gimana? Pak Mani. waduh ya siapa sih ya Allah. Jadi gini Bu, ya haid itu lebih sedikitnya haid itu 1 hari 1 malam, itu lebih sedikitnya haid, dan lebih banyaknya adalah 15 hari 15 malam. Titik tekan dalam perihal kita menyikapi darah haid adalah si perempuan itu atau sampean harus tahu adat kebiasaan haid sampean dalam 1 bulan itu berapa. Nah itu harus paham. Kalau prakteknya sampean pernah katakanlah pada bulan ini, kemudian keluar di awal bulan, itu pasti haidnya. Yang ketika haid ya tidak boleh puasa, gitu, tidak boleh puasa. Ataupun kalau pembagiannya itu bisa terbilang haid itu bisa menjadi sebagian haid, sebagian masa suci. Nah masa suci ini bisa boleh puasa. Itu kemungkinan itu haid, enggak jarang kalau 15 hari keluar terus kan jarang kan, paling seminggu kan gitu. Nah ketika sudah memang berhenti selama 1 hari 1 malam 24 jam sudah benar-benar berhenti, nah memang enggak puasa orang apa ya, puasa. Tapi di situ ditekankan sampai harus benar-benar paham gitu. Kebiasaan haid sampean berhentinya berapa hari gitu. Itu yang menjadi pijakan untuk benar-benar meyakini bahwa itu memang haidnya sudah berhenti ataupun sudah memasuki masa suci. Masa suci itu kalau udah masa suci haidnya berhenti kan ya. Nah itu boleh ibadah. Termasuknya sholat juga nggak apa-apa, masa suci sudah berhenti. Karena manek atau pencegah daripada beribadah, entah puasa, entah sholat, baca Quran, itu haidnya. Kalau haidnya sudah berhenti, maka boleh. Paham ya? Paham nggak? Kalau berhenti itu kadang juga menjadi budaya berupa darah istihadah ataupun darah kotor. Nah itu. Kalau darah kotor itu wajib puasa. Kalau dari istihadah jalankan puasa, sholat pun wajib. Bedanya bagaimana sih Pak Ustaz perbedaan istihadah sama haid? Kalau istihadah itu adalah darah yang keluarnya tidak sampai hari 1 malam, hanya berapa jam, berapa menit, itu pun darahnya beda, ya kan? Jare ini semono gak kita lo delang sih. Kan Bu ya. Nah itu
panjenengan harus benar-benar paham kebiasaan haidnya sampean dalam 1 bulan itu berapa ya. Untuk rumusnya dalam syariat secara fikih itu seperti itu. Sedikit-sedikitnya haid itu 1 hari 1 malam. Kalaupun darahnya keluar kurang dari 24 jam itu berarti darah istihadah ataupun darah kotor, darah penyakit. Kalau darah penyakit nanti itu jelas nanti wajib sholat, wajib puasa. Dan nanti gimana tak? Saya nyangkanya haid, tuh saya udah tanggung nggak puasa. Ya udah besoknya puasa. Ya, itu ke masalah ketidaktahuan sampean, keterbuan sampean itu dimaafu ataupun ditoleransi. Hanya saja ketika diulang kembali baru terkena hukum ataupun ya kena dosa lah enak ngomong. Ya. Jadi intinya panjenengan telisik lebih lanjut, lebih detail kebiasaan panjenengan setiap bulan itu haidnya berapa hari. Soalnya tidak harus 15 hari itu harus enggak. Kadang maksimalnya 15 hari ini Bu ya. Angel bakal itu kita nerangkan yang bocah-bocah wadon gak ditulis ya. Jadi hampir enak tuh guys. Contohkanlah, contoh ya, enak keluar darah selama 7 hari, kemudian berhenti selama 5 hari. 7 tambah 5 sama dengan berapa? Berapa? 12 kan ya. Kemudian keluar darah lagi selama 2 hari. Nah, 7 hari pertama ini dinamakan darah haid. Kemudian 5 hari itu dikatakan masa suci yang wajib sholat, wajib puasa. Kemudian 2 hari terakhir itu karena masih dalam ranah 15 hari kan ya, belum 15 hari kan ya. Nah 2 hari itu dikatakan haid juga gitu. Paham ya? Terkecuali sudah contoh darah kotor ya, keluar darah selama 5 hari, berhenti selama 10 hari, 10 tambah 5 sama dengan keluar lagi 2 hari. Maka 2 hari ini yang sudah keluar dari masa 15 hari dikatakan darah itu. Nah ketika sudah kotor itu sampai boleh puasa, boleh sholat, wajib maksudnya itu. Paham gitu? Nah. Ya mungkin yang lain. Ayo mangga Bu, yang lain. Kalau nggak salah mau nikah kurang masai kalau nggak salah wanita itu kurang masai. Mas, Iya yang lain. Anjay, kalau misalnya datang bulan, boleh nggak keramas? Misalnya lagi datang bulan, keramas terus setiap hari. Ramas. Ya maksudnya masih dalam masa haid, lagi mandi, kita katanya nggak boleh. Tapi itu mandi keramas. Yang saya ketahui itu masalah itu kayaknya tidak diperbolehkan. Mungkin yang saya ketahui itu kayaknya tidak diperbolehkan karena kan nanti pada posisinya masih haid. Kan meskipun disucikan iya masih di bumi masih najis lah, masih najis. Mas kan di mandi juga tetap kan kondisinya kan udah haid itu. Hanya setahu saya itu tidak diperbolehkan. Mungkin yang saya ketahui mungkin kan Mas nambahin. Kalau masalah keramas itu mungkin PR dulu aja Bu ya. Soalnya saya tidak, kalau masalah penghukuman jujur kalau pribadi saya masih ihtimal. Saya setahu saya sebenarnya memang tidak boleh. Cuman setahu saya itu masih banyak khilaf itu loh. Masih banyak perselisihan ulama.
Dalam artian ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah itu mungkin saya telisik lebih lanjut terlebih dahulu gitu. Nanti saya mungkin kalau ada boleh, ada yang membolehkan, saya utarakan pada jenengan gitu. Biar enak. Soalnya kan kata ulama juga, perselisihan ulama rukhsah di ummah. Itu makolahnya apa, kata-kata indah dari ulama adalah perselisihan ulama adalah bentuk keringanan untuk umat. Jadi kayak contoh sembahyang orang bisa ngadeg ya duduk. Ya ngeramas enak Bu ya sebetulnya. Ya iya itu kan. Cuma yang pendikit dan 8 dikit Bu ya. Ya maksudnya kita tak berarti dikit lah rasanya. Kok mungkin kita bisa lewat Bu Elis bokat ya. Nah, lewat Bu Elis. Berarti Ya. Japri ya. Ah, jadi nomor aja. Ya selanjutnya ya. Japri berarti. Mungkin yang lain. Ayo lagi ah. Iya, silakan. Nih, kapan waktunya makmum membaca Al-Fatihah? Soalnya ada yang pernah saya dengar katanya nggak usah membaca Al-Fatihah, ada yang bilang sesudah imam membaca Al-Fatihah. Oh, yang benar yang mana? Intinya kalau sholat itu makmum itu jangan sampai bacaan itu nyamain atau bareng atau apa ya, nggak boleh duluin gitu. Kalau imamnya nanti baca Fatihah terus misal Ar-Rahmanir-Rahim langsung bismillah, itu kalau untuk mau nggak apa-apa, yang saya tahu gitu. Yang penting jangan barengin atau duluin, itu yang tidak boleh untuk makmum. Ya, Mas. Itu. Jadi ketika ada makmum ini gimana membaca Fatihahnya, gimana Bu tadi? Soalnya ada yang bilang setelah wala dolim baru makmum baca. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi ada yang bilang nggak usah, semuanya diserahkan aja ke imam. Yang bilang kayak gitu. Itu yang penting intinya kalau makmum itu nggak boleh duluin atau barengin. Jadi itu nggak ada masalahnya. Yang penting jangan alhamdulillah terus makmumnya alhamdulillah itu nggak salah, nggak apa ya? Ya paham. Nggak boleh itu. Saya ralat. Ya gini, maksudnya gini. Jadi masalah Fatihah itu jelas rukun ya. Harus dibaca. Rukun sholat, membaca surat Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat. Kalau kafiyah tata cara bacanya dalam sholat itu bedanya ketika kita membaca mendahului imamnya. Imam membaca Fatihah, kita membaca Fatihah ya. Imamnya membaca Fatihah, kita membaca Fatihah yang pesannya mendahului imam. Bedanya seperti ini. Kalau kita membaca Fatihah ya mendahului imam, Fatihahnya kita itu ditanggung sendiri, tanggung jawab dewek ya. Ono bedanya mah kali saya masa sabah ya sholatnya. Nah jika kita membaca Fatihah mendahului imam, nanti konsekuensi hukumnya Fatihah ditanggung dewek. Ono bukan sampai nih serasa fasih, serasa bener bacaannya ya apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Cuma nanti hukumnya ditanggung dewe. Tapi nanti sampean kok membaca Fatihahnya setelah imam, Fatihah sampean nanti ditanggung oleh imam. Ditanggung ning imam. Katakanlah kayak wong sing masbuk iku makmum sing tekane kari. Ya, imam sholat dolim dia kedau teka. Garap ruku daun teka kan? Dia kan maca Fatihah tekan iya kana abudu iya kana sain ruku. Iya wis ora apa-apa. Fatihah ditanggung ning imam. Kari masalah bacane mau iya wajib ya. Rukun salat Fatihah ya. Itu kalau masalah bacanya itu yang sudah wajib termasuk rukun salat. Walaupun tata cara kaifiyah dalam membaca di salat adalah bagusnya sih wis imam bae enak. Engkau kita dote kurang fase utawa kurang salah rada salah gawe ditanggung ning imam ono ya. Paham ya? Kalau masa mendahului ya oleh bae mendahului juga boleh, cuma nanti konsekuensi hukumnya nanti ditanggung sendiri. Nah, orang iya kan? Ya mungkin itu jawabannya, kurang lebih gitu. Mungkin yang lain lagi tentang puasa. Nanti Ibu bertanya lagi. Lagi.
Ya silakan. Didorong memang Bi. Kami pakai doa itikaf deh. Soalnya kalau cepet biasanya. Iya iya. Kalau tarawih itu apa sih? Imamnya udah ngomong selesai baru. Iya, itu doa kita itu kan Ajar sejarah. di dalam sholat yang termasuk sunnah. Jadi ditinggal nggak apa-apa, dilakukan nggak apa-apa. Jadi imamnya nggak pernah pakai itikaf. Iya. Pasti kayak kereta terus. So, imam Tapi mayoritas imam itu kan mencarinya cepatnya, jadi itu ditinggal. Jadi langsung Fatihah. Karena doa kita itu sunnah. Yang wajibnya Fatihahnya. Itu yang Fatihah. Kan bacaan wajib di dalam sholat itu kan yang harus benar itu ada 4: takbir, Fatihah, tahiyat dan salam. Itu bacaan wajib di dalam sholat itu yaitu ada 4 yang harus benar itu ada 4 itu. Jadi masalah doa kita itu hanya sekedar sunnah, untuk sunnah. Iya, kan zaman sekarang itu kan yang dicari cepatnya, Nanti kalau sholat taraweh itu kalau kelamaan biasanya jamaahnya itu malah kurang. Zaman sekarang itu yang dicari cepatnya, yang penting sholatnya sah gitu. pertanyaan mandi wajib ya sama habis head itu urutannya itu sama enggak ininya mandinya? Apa beda niatnya aja? Apa semuanya ini? Dan bukan Cara-cara bersuci lah. Tata cara niatnya apa? Ada beda. Cara mandi besar. Urutannya Urutannya itu kalau masalah mandi bebas, yang penting seluruh badan itu kena air semua. jadi sama mandi dulu. Ya intinya kalau masalah mandi itu bebas, tangan dikit, musikil dikit, yang penting itu kabeh kena banyu kabeh. Antara yang habis head sama junub Sama itu semua sama. Intinya kalau mandi itu harus keseluruhan kena air semua, ya kuping, wes kabeh lah. sekabehannya. Bersih dikit harus wudu dulu ya. Wudu dulu kan. Harus wudu dulu. Wudu. Diwajibkan wudu apa disunahkan wudu? Kalau itu hanya disunahkan ya. Sunnah. Wudu sebelum mandi itu hanya sunnah, nggak wajib sunnah. Nanti kalau udah mandi nggak wudu juga nggak apa-apa. Kan mandi besar kan termasuk suci semua. Kan kalau wudu kan niatnya menghilangkan hal kecil. Kalau udah mandi itu nggak wudu juga nggak apa-apa, karena kan udah termasuk udah digantikan sama mandi tersebut. Jadi kalau udah mandi besar itu langsung sholat nggak apa-apa, karena udah suci. Hari pertama mandi ini ya wudu lagi mau sholat mau. Ya mau wudu lagi nggak apa-apa. Itu kalau langsung sholat nggak apa-apa, karena mandi wajib itu termasuk semua seluruhnya suci. Karena pengertian dari wuduan itu menghilangkan hadas kecil. Kalau besarnya kan udah berarti kan udah mencukupi gitu. Kalau habis mandi besar langsung sholat nggak apa-apa. Tuh. Iya, langsung sholat ya nggak apa-apa. Waktu sekatemen, iya. Ya mungkin Anius nambahin. Masalah mandi itu ya, masalah mandi yang perlu diperhatikan, tata cara mandi besar yang secara realita itu memang berkesan sepele, tapi bisa mencegah ketidaksahan mandi itu sendiri, merasa mandi. Bakal mandi rasa ya kembali sembayang ya mana. Iku nanti kita riset lah. Rata-ratanya itu anak linggol. Punten Bu ya, punten nggih. Boleh anu gak? Boleh metune harta karun gak?
Apa maksudnya harta karun? Ya, beda. Nah, sing nggon metune harta karun iku, sing mod-mode kah. Nah, iku sing iki niku aja dibahas. Karena dalam konteks fikih itu disikapi sebagai anggota yang zahir, anggota sing zahir, anggota yang di luar. Karena ketika kita jongkok ya, zaman lama ya, ketika jongkok itu mas betul. Lah, itu akhirnya dihukumi anggota zahir. Andai kata jenengan niku pas adus keluar dibasuh ya sahun. Nah, jadi ketika ada di prakteknya sampai nus adus ki, panjenengan nus kabeh, terus kena kabeh ya, kena kabeh, jongkok, ngeden sedikit, ngeden sedikit kok basuhan gue nih, ya bu ya, nah basuhan, iku rawan bisa, bu ya. Terus yang keloro masalah sikil, ning kuku ki, kuku, sampean kenapa ada sunnah mencetik kuku asli bu ya? Ketika kuku dawa terus menjurus anak kotoran ireng. Itu ketika wudhu bisa mencegah ketidaksahan wudhu, karena airnya tidak menyentuh kulit. Itu bahayanya. Makanya kita potong bola kasih dawa. Anak kasih jili dawa, enggak kukur gak berenak kukur. Ya pun sih pribadi pun bawa keton bang. Orang enak ya langsungnya. Jadi ya dipotong kabel. Ini semono bae mungkin dua itu sing perlu panjenengan perhatikan ya. Terus niatnya itu mengkorin bil amal. Tata cara mandi itu niatnya bersamaan ketika membasuh. Jebret ya. Jadi pas air mengalir pure ningati muni. Nah itu usul rasul hadis akbar lillahi ta'ala. Orang dia pure. Nah terus kalau masalah basuh terserah, kalau mulai sih terserah mau jenengan mulai dari tangan, mulai dari sikil, yang penting bahasanya ammah. Air itu bisa merambah, air itu bisa mengenai keseluruhan anggota tubuh. Tuh, kalau prakteknya terserah, jenengan kalau mulai dari undas, dari sikil, di tangan terserah. Biskun dia. Mungkin yang lain. Ya, silakan. Sunah ya. Misalkan kita kebetulan lagi datang bulan mau sholat id, itu gimana? Boleh? Potong itu. Nah, Apa? sholat id, Idul Adha, Idul Fitri. Iya. Itu kan sunah. Kebetulan pas hari itu kita lagi haid. Kita boleh nggak ikut sholat? Ya, itu sama dan sholat sunnah itu disamakan hukumnya dan sholat fardu. Tapi kita boleh ikut ke masjid kayak gitu. Ya, nggak boleh ya. Sini ya. Kalau saya sendiri kalau lagi head itu biasanya saya di belakang halaman dengarkan khotbah udah. Seperti itu setiap kalau Ya dapat pahala hibahnya ya. iya kan dengar khotbahnya. Satu bidang iya. Kayaknya itu jauh nggak diperbolehkan bu. Karena itu hukumnya disamakan dengan sholat fardu. Kan hukumnya sholat kan harus suci dari hadas, itu dan nisan. Jadi itu nggak usah sholat apa ya, nggak usah ikut nggak apa-apa. Maksudnya nggak sholatnya cuma Kalau masalah ke sholat apa ke masjidnya itu masih bisa ada ulama yang memperbolehkan. Ya. kan di halaman. Iya. Penting dua syarat. Yang pertama ada hajat, ya ada hajat. Yang kedua tidak sampai mengotori masjid itu. Ya sampai pakai pembalut yang tebal lah bagaimana apa ya. Bersih. Nah itu. Penting dua hal ini terpenuhi boleh insyaallah. Ya. Kalau sholatnya mutlak ya. Kalau sholat mutlak nggak bisa ditoleransi kalau sholat mah. Kalau sampai ke masjidnya apa ya mungkin masih bisa dan berbolehkan. Iya, jadi